Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridhal wuduhul faraju andal musyafa'u syafi'u su'alana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini binina wangzurina ya sayyidi binadra musila dini hadrati aliyah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT dengan benar-benar bersyukur, di mana kita telah dikaruniai anugerah kesehatan, keamanan, kemudahan, dan waktu yang sangat istimewa, sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan dengan hidayah taufik Allah, dengan pertolongannya, dengan sahabat tarbiyah Rasulullah SAW dan tarbiyahnya, kita bisa memanfaatkan bulan yang sangat mulia ini dengan yang sebaik-baiknya. Kenapa kita bersyukur? Karena satu, bulan Ramadan dengan berbagai macam keistimewaannya hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW, yakni umat Islam. Umat-umat yang lalu tidak ada dikaruniai bulan yang mulia seperti ini. Kedua kalinya saat ini kondisi kita sudah aman. Kondisi sudah keluar dari pandemi COVID-19 sebagaimana Ramadan yang lalu. Nah, dengan keamanan, hilangnya dan perginya COVID ini, perlu kita bersyukur pada Allah SWT, karena seperti pada tahun yang lalu, ketika kita memasuki bulan Ramadan, segala kegiatan utamanya di tempat umum seperti di masjid selalu dibatasi dengan berbagai macam aturan, sehingga kita umat Islam tidak begitu bebas untuk melaksanakan ibadah-ibadah khususnya pada bulan Ramadan yang lalu. Akan tetapi di bulan Ramadan ini dengan secara luas kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas keagamaan khususnya pada bulan Ramadan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
innallaha farrada syama Ramadan fasanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi ka yaumi waladatu ummu rawahu Nasai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Lantas fasanantu lakum qiyamahu. Rasulullah SAW membuatkan sunnah, tuntunan, bimbingan, yaitu memanfaatkan malam harinya. Siang hari puasa, malam harinya dimanfaatkan untuk qiyam, untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari maghrib sampai pagi, dari maghrib langsung isya, pada isya melaksanakan ibadah sholat malam atau sholat tarawih. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, kemungkinan setelah sholat tarawih biasanya berjamaah di masjid atau di mushola. Nanti di waktu yang lain, yakni malam hari, bisa ditambah sendiri sholat tahajud atau sholat malam. Sehingga untuk malam hari dipenuhi ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melaksanakan keduanya, yakni pada siang hari puasa, pada malam hari dipenuhi dengan pelaksanaan ibadah-ibadah, mulai dari sholat tarawih, tadarus, bacaan Al-Quran, bacaan zikir-zikir, bacaan sholawat, bahkan bagi pengamal waqidiyah mengadakan mujahadah di bulan Ramadan itu dengan didasari imanan wa ihtisaban, dengan didasari kepercayaan, keimanan billah, kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban dengan dasari keikhlasan lillah, semata-mata mengabdikan diri dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam waqidiyah diteruskan ditambah dengan ittibaan di Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan diniati mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kesadaran, keyakinan, tasdikon bihi, tasdik dan iman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja min dzunubi kayaumi waladatu ummu, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan sebagaimana dilahirkan dari ibunya dulu, yakni dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersih sebagaimana bayi baru dilahirkan. Itulah keuntungan bagi yang bisa memanfaatkan, menggunakan bulan Ramadan dengan yang sebaik-baiknya. Hadirin peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di mana saja berada. Ketika bulan Ramadan diberi kelebihan seperti itu, di mana
seandainya manusia ini diberitahu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, itu sebagaimana disabdakan dalam dawuh, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la tamannat ummati an takuna sanatul kulluha Ramadan." Rawahu Ibnu Huzaimah fi Sahihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seumpama umatku, umat Islam, umat manusia diberitahu atau mengetahui rahmat-rahmat Allah SWT yang dicurahkan di bulan Ramadan, karunia-karunia Allah yang diberikan di bulan Ramadan, keuntungan-keuntungan, keberkahan yang akan diterima di bulan Ramadan. La tamannat antakuna sanatul kulluha Ramadan. Pasti mereka mengharap, menunggu-nunggu setahun ini dijadikan Ramadan semua. Kepingin dalam waktu 1 tahun itu jadi Ramadan kabeh. Itu seandainya tahu. Akan mencurahkan segala kesempatannya, siangnya, malamnya, waktu-waktu yang kosong dimanfaatkan, digunakan untuk amal kebaikan, sehingga semuanya akan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah-ibadah sunnah ditingkatkan, ibadah-ibadah fardu juga ditingkatkan nilai, kualitas dan kuantitasnya. Karena ibadah sunnah di bulan Ramadan lain daripada ibadah sunnah di selain Ramadan. Ibadah sunnah di bulan Ramadan seolah-olah dicatat sebagai ibadah fardu. Ibadah fardunya di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan lebih. Itu nilai-nilai semua amaliyah ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka bagi kita umat Islam, khususnya para pengamal sholawat wahidiyah yang telah mendapatkan anugerah karunia bimbingan dari beliau mu'alif wahidiyah berupa mujadah wahidiyah, maka seharusnya di bulan Ramadan ini para pengamal sholawat wahidiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya senantiasa berusaha menerapkan dan memanfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk lebih meningkat amaliyah kebaikannya, baik kualitas maupun kuantitas. Kegiatan-kegiatan Islami dilakukan dan dipenuhi sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Islam itu sendiri. Di samping ibadah-ibadah yang berlaku, salat tarawih, tadarus, mengadakan taklim, pengajian-pengajian, dan kegiatan aktivitas keislaman yang lain, mengadakan sedekah, memberikan buka pada orang puasa, atau sedekah kepada orang-orang di dalam pengajian, dan sebagainya.
dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan didasari lillah billah lirrasul birrasul. Begitu juga menambahkan kesempatan itu dengan mujahadah waqidiyah. Tentunya dari sekian waktu dengan kegiatan-kegiatan yang ada, masih ada waktu yang bisa ditambahkan untuk digunakan melaksanakan mujahadah. Betapa tidak mulianya mujahadah. Amal ibadah sunnah dilipatkan dan digandakan, dinilai sebagaimana ibadah fardu. Ibadah fardu dilipatkan 70 kali lipat. Itu kalau dilaksanakan dengan ikhlas, karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Ramadan tentunya bagi yang sudah mengetahui dan mengamalkan sholawat waqidiyah tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini untuk semakin bersemangat, semakin berkhidmah, berusaha yang maksimal. Bagaimana kita para pengamal waqidiyah, khususnya pada umumnya umat Islam, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para pengamal waqidiyah di samping mujahadah yaumiyah ditambahkan, ditingkatkan daripada sebelumnya. Masih ada kesempatan waktu, mujahadahnya dilipatkan, ditambahkan. Biasanya mujahadah yaumiyah 7-17 1 kali khataman. Dalam bulan Ramadan bisa ditingkatkan jadi 2 atau 3 kali khataman misalnya. Ini ada peningkatan namanya. Begitu pula pada jamaah di PSW desa atau jamaah. Untuk mujahadah usbuiyahnya ya sebagian ada yang diistirahatkan. Namun kalau dihitung-hitung, diperhitungkan, ya perlu ditingkatkan, tidak diistirahatkan. Ya mungkin kan kemungkinan banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Namun masih ada waktu, kita sisipkanlah untuk kegiatan mujahadah usbuiyah atau seminggu sekali itu. Ini namanya kita bisa memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini untuk semakin berusaha, semakin taqarrub, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita upayakan apapun kegiatan, apapun amalia siang maupun malam di bulan Ramadan khususnya ini, kita terapkanlah ajaran, bimbingan dan tuntunan keikhlasan semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalia yang kecil, sekecil pun amalan, sekecil pun ibadah kita laksanakan dan kita terapkanlah keikhlasan lillahi ta'ala. Lebih-lebih ubudiyah amalia yang bernilai tinggi atau yang lebih berat lagi. Di samping lillah juga kita at-tabari minal hauli wal quwwah. At-tabari minal hauli wal quwwah. Kita merasa tiada kemampuan dan tiada daya apa-apa dalam pelaksanaan ibadah apapun, meskipun sekecil apapun. Namun kita kembalikan daya dan kekuatan itu semata-mata 100% murni dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga keikhlasan kita semata-mata karena Allah dalam segala aktivitas,
Meskipun urusan duniawi, meskipun urusan lahiriah, urusan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat, semuanya kita jadikan ibadah, semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, liya'budun, semata-mata pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun kelihatannya usaha lahiriah, aktivitas lahiriah, namun semuanya bernilaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga didasari dan kita yakini yang kita lakukan ini kita mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ibadah kita di samping lillah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, juga ittiba li Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini dan kita akhiri penyampaian kami. Mari kita mengadakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Fatihah, dan kita mohonkan syafaat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan selawat. Mohon kita hidayah Allah, mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, kita diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini yang sebaik-baiknya dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sempurna, dengan kesempurnaan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita bermanfaatan kita di bulan Ramadan ini benar-benar diridhoinya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Ya syafi'al haqi salatu wassalam alaika nurul haqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu wadrikni wa qadalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inna rudda kuntu sasan hanika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'angzurina ya sayyidi binadra musilanin il hadratin aliyah. Al-Fatihah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min ghazi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu an-nadhra wal barakah. Selamat beribadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan diterimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.